Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Adina Berliani, kelas 20 MIPA 2 nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Tulungagung, khususnya mengenai Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan disebut juga dengan Candi Cungkup. Sedangkan berdasarkan catatan lama, bangunan ini disebut dengan Candi Perutung yang merupakan candi pemujaan Buddha. Candi Sanggrahan sendiri merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Lantas, mengapa Candi Sanggrahan dibangun di daerah tersebut? Alasannya karena pada zaman dahulu pemerintah Majapahit menginginkan candi tersebut dibangun di tempat yang paling suci, dan disitulah tempat yang dianggap paling suci. Berikutnya membahas mengenai sejarah dari Candi Sanggrahan. Menurut ahli N.J. Krom mengatakan bahwa berdirinya Candi Sanggrahan pertama kali dipelopori oleh J. Nebel, utamanya berkenaan dengan 5 buah arca Dhyani Buddha yang pada bagian kepalanya sudah hilang. Pada tahun 1915, Ude Kundi Gedins menyelidiki bangunan candi. Pada tahun 1917, Sir Thomas mencatat pada bukunya dan disusul oleh N.W. Huppermatt. Candi Sanggrahan sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak peninggalan dari Kerajaan Majapahit, seperti situs Trowulan, Kitab Negara Kertagama, Candi Pari, Candi Tikus, Kitab Sutasoma, dan masih banyak lagi yang lainnya. Candi ini didirikan sekitar tahun 1350 Masehi. Ada banyak cerita rakyat yang beredar mengenai awal mula berdirinya candi ini. Namun, yang paling dipercaya sampai saat ini adalah cerita rakyat dari Sinan Wiono yang mengatakan bahwa Candi Sanggrahan dulunya adalah tempat istirahat rombongan pembawa jenazah seorang ratu dari Keraton Majapahit yang bernama Gayatri. Jenazah tersebut rencananya akan dibakar di suatu tempat di Boyolangu. Namun, menurut juru pelihara dari Candi Sanggrahan, yakni Bapak Terus Yuwono, Candi Sanggrahan dulunya adalah sebagai tempat berdoa bersama pada masa Majapahit. Berdasarkan temuan beberapa arca-arca Buddha, dapat dikatakan bahwa sifat keagamaan dari Candi Sanggrahan adalah agama Buddha. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak, karena pada zaman Kerajaan Singasari dan Majapahit diketahui adanya pembaruan antara kepercayaan asli berupa pemujaan arwah-arwah leluhur dengan kepercayaan Siwa dan Buddha. Selanjutnya mengenai bangunan Candi Sanggrahan. Bangunan candi ini berbentuk bujur sangkar. Secara umum, kompleks Candi Sanggrahan terdiri atas candi induk dan 2 candi kecil yang lainnya. Candi atau bangunan induk sendiri ini mempunyai panjang sekitar 12,06 meter, lebar 9,05 meter, dan tinggi sekitar 5,86 meter. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkatan yang masing-masing menghadap ke arah barat. Sedangkan bangunan kecil lainnya hanya tinggal bawahnya saja. Candi Sanggrahan didirikan berada pada teras atau undakan berukuran 5,10 meter kali 42,50 meter. Dan pagar penahan undakan itu berbahan dasar bata yang tingginya tidak kurang dari 2 meter. Candi Sanggrahan ini pada tepiannya terdapat kaki candi. Dan
pada kompleks Candi Sanggrahan sendiri terdapat patirtan atau tempat pensucian diri yang digunakan orang-orang zaman dahulu untuk mensucikan diri sebelum masuk ke Candi Sanggrahan untuk berdoa. Nah, di patirtan tersebut terdapat sebuah pahatan kepala naga yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air pada mulutnya. Namun, pada saat ini patirtan tersebut sudah tidak bisa digunakan karena airnya sudah tidak mengalir lagi. Karena air yang mengalir tersebut adalah air yang langsung dari alam. Sekarang hanya tinggal bekasnya saja. Kemudian pada bagian kepala Candi Sanggrahan terdapat 5 buah arca Buddha yang salah satu dari kelima arca tersebut adalah arca dari Ratu Gayatri. Kemudian pada bagian atas Candi Sanggrahan juga terdapat cungkup atau yang disebut dengan joglo. Maka dari itu Candi Sanggrahan juga disebut dengan Candi Cungkup. Mulai beberapa tahun yang lalu Candi Sanggrahan direnovasi karena ada beberapa bagian dari bangunan candi tersebut yang runtuh dan rusak. Perenovasian tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun ini. Perenovasian tersebut dikerjakan oleh 5 orang ahli dalam bidangnya dan juga dibantu masyarakat setempat yang memang mampu atau bisa dalam hal pertukangan. Kemudian selanjutnya adalah peninggalan dari Candi Sanggrahan sendiri, seperti gerabah kuno. Kemudian ada juga relief singa pada dinding candi, tepatnya pada dinding bangunan induk. Menurut dari juru pelihara Candi Sanggrahan, filosofi dari relief singa tersebut adalah singa-singa itulah yang menjaga wilayah tersebut. Ada yang berwarna coklat dan juga ada yang berwarna putih. Namun, singa-singa tersebut adalah singa gaib. Jadi tidak sembarangan orang bisa melihatnya. Berikutnya ada juga peninggalan berupa 5 buah arca Buddha yang sudah saya sebutkan tadi. Namun, 5 arca tersebut sekarang sudah dimuseumkan di Museum Wajakensis, Tulungagung demi keamanannya. Nah, perenovasian dan penempatan benda-benda bersejarah ke dalam museum merupakan suatu upaya untuk melindungi benda-benda bersejarah di Indonesia. Karena benda-benda tersebut merupakan salah satu peninggalan dari nenek-nenek moyang kita yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi kita dan generasi yang akan datang. Di zaman yang serba modern ini, sangat diperlukan adanya wawasan tentang sejarah bangsa ini, agar sejarah tersebut tidak hilang dimakan waktu. Paling tidak kita mengetahui apa saja sih benda-benda bersejarah tersebut. Kita bisa mengutipnya dari berbagai sumber seperti majalah atau dari internet. Nah, begitulah pemaparan mengenai Candi Sanggrahan dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Demikian dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.